Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Pluk D, pada praktikum perencanaan dan pengendalian produksi yang beranggotakan saya Brilian Muhammad Lutfi, NIM 122180118, dan teman saya Ahnan Hanafi Ernanto, NIM 122180135. Pada review jurnal kali ini, kami mendapat materi yaitu Capacity Requirement Planning atau CRP. Untuk pendahuluannya, yang pertama adalah produksi adalah bidang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga produksi memiliki hubungan yang timbal balik dan saling membutuhkan dengan teknologi. Proses produksi meliputi proses perubahan dimulai dari perakitan komponen dasar secara bertahap sampai membentuk komponen yang lebih tinggi sehingga dihasilkan sebuah produk akhir. Pada jurnal ini, produksi terjadi di PT SPI Surabaya. CRP adalah salah satu untuk mencari kesesuaian antara jadwal MRP dan kapasitas produksi dari suatu perusahaan. Pada CRP, dilakukan penentuan beban kerja yang terjadi di setiap stasiun kerja selama periode perencanaan. Lalu untuk permasalahannya, di PT SPI Surabaya ini, perusahaan ingin mengetahui keefektivitasan pada sebuah perusahaan itu sendiri. Adanya permintaan yang tidak bisa diduga menjadi penyebab kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dan juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu penumpukan barang akibat terjadi banyaknya produksi, sedangkan permintaan menjadi berkurang. Hal tersebut permasalahan yang dapat mempengaruhi keefektivitasan dan keefisienan pada suatu perusahaan. Untuk tujuan penelitian di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya untuk memenuhi jadwal induk produksi, mengetahui beban kerja atau kapasitas yang digunakan pada setiap stasiun kerja, lalu mengidentifikasi komponen yang menyebabkan overload pada suatu stasiun kerja, mengidentifikasi utilisasi kapasitas dari suatu stasiun kerja dalam melaksanakan MRP, dan mengetahui persentase efisiensi dalam proses kerja. Lalu, untuk metode penelitian, analisis data dilakukan dengan perhitungan perencanaan kebutuhan kapasitas atau CRP dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus menghitung kapasitas pusat kerja atau work center, lalu yang kedua adalah menentukan beban atau load, lalu yang ketiga adalah menyeimbangkan kapasitas dan beban. Setelah itu, dilakukan perhitungan perencanaan kebutuhan kapasitas, kemudian dilakukan analisis dan dibuat laporan dengan menggunakan metode CRP dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita memperoleh informasi tentang Plan Order Release atau MRP. Lalu yang kedua adalah memperoleh informasi tentang standar runtime per unit dan standar setup time per lot size. Lalu yang ketiga adalah menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. Lalu yang keempat adalah atau yang terakhir membuat laporan CRP. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahnan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman saya Brilian. Untuk presentasi berikutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahnan Hanafi Ernanto, NIM 122180135. Untuk pengumpulan data yang pertama, yaitu ada rencana pelepasan pesanan. Pada tabel ini terdapat bulan Juli hingga bulan Juni di tahun berikutnya. Kemudian ada bagian-bagian yang digunakan atau part, yaitu pipa baja, aspal, tap coating, dan semen. Kemudian pengumpulan data yang kedua ada pelepasan pesanan bagian pipa baja. Material yang digunakan adalah pipa baja, on hand-nya adalah 0, safety stock-nya adalah 0, lead time yang digunakan ada pada 2 minggu. Kemudian pada tabel ini nilai yang digunakan adalah nilai POREL atau Planet Order Release. Kemudian di pengumpulan data yang ketiga ada waktu setup dan runtime kegiatan kerja. Pada bagian ini ada 3 bagian yang digunakan, yaitu pembentukan, testing, dan pelapisan. Kemudian lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data yang pertama ada di data table operation time total per hari.
Saya ambil contoh pada bagian pembentukan yang pertama di workcenter 0/0/1. Untuk mengetahui nilai operation time per shift-nya, yaitu dengan cara setup time per menit ditambah dengan runtime per menitnya. Jadi 5 ditambah 1, maka hasilnya akan menjadi 6. Untuk mengetahui nilai total operation time-nya per hari, kita harus mengkalikan operation time per shift-nya, yaitu 6 dikali dengan jumlah shift kerja. Jumlah shift kerjanya adalah 2, maka 6 dikali 2 menjadi 12, maka nilai total operation time per harinya adalah 12. Untuk pengolahan data berikutnya yaitu penggunaan kapasitas produksi, yaitu ada demand yang bisa diketahui dengan cara menggunakan data sebelumnya, yaitu di setiap bulan pun juga ada demand-nya. Kemudian untuk mengetahui nilai kapasitas produksi terpasang, kita harus menemukannya dengan cara mengkalikan kapasitas output, yaitu 17 dikali dengan jumlah shift kerjanya, yaitu 2. Kemudian untuk mengetahui waktu operasi per harinya, kita harus mengetahuinya dengan cara demand dibagi dengan kapasitas produksi terpasang. Jadi saya ambil contoh di bulan Juli 543 dibagi dengan 34, maka hasilnya adalah 16. Jika hasilnya desimal, maka hasil itu harus di round up ke atas sehingga menjadi bilangan yang bulat. Untuk kebutuhan kapasitas aktual, kita dapat mengetahuinya dengan cara mengkonversikan nilai total operation time per menit menjadi menit. Kemudian ini adalah pengolahan data capacity requirement planning. Dapat dilihat terdapat di setiap work center ada waktu yang tersedia, tingkat utilisasi, tingkat efisiensi, kapasitas tersedia, kebutuhan aktual, dan kelebihan atau kekurangan. Kemudian ini adalah pengolahan data ke berikutnya, yaitu revisi capacity requirement planning. Pada revisi requirement planning ini dapat dilihat bahwa masih banyak kekurangan kapasitas waktu dalam memenuhi permintaan aktual. Jadi dalam perencanaan ini memberikan revisi perencanaan laporan CRP, yaitu dengan menambah jam kerja dari 9 jam menjadi 10 jam kerja. Jumlah diadakan penambahan kapasitas dengan melakukan penambahan jam kerja kekurangan kapasitas mesin hanya pada bulan ke-6 hingga bulan ke-12. Jadi dalam 1 tahun masih memiliki kelebihan kapasitas sebesar 12.103 menit per tahun atau 39 menit per hari yang akan digunakan dalam rangka untuk memenuhi permintaan atau order yang semakin lama semakin meningkat. Dan ini adalah analisis dan kesimpulan. Analisis dan kesimpulan yang dapat ditemukan yaitu berdasarkan perhitungan kapasitas pada kondisi real dapat disimpulkan bahwa pada analisis kebutuhan kapasitas awal dengan menggunakan 6 hari kerja dengan 2 shift per hari, maka terdapat kekurangan kapasitas mesin sebesar 142 jam per tahun atau 12 jam per bulan. Setelah diadakan revisi, maka kebutuhan kapasitas waktu produksi optimal adalah sebesar 859.542 menit per tahun atau 14.326 jam per tahun, yaitu disertai dengan melakukan penambahan kapasitas seperti meningkatkan tingkat efisiensi mesin dari 90% menjadi 95% dan menambah 1 jam kerja. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Juni kapasitas yang tersedia sebesar 266.872 menit per tahun, sedangkan kebutuhan aktualnya 269.681 menit per tahun. Dan kapasitas mesin mempunyai kekurangan kapasitas per tahunnya yaitu sebesar 28.087 menit. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.